Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto sudah diumumkan gitu ya pemain barunya. Alhamdulillah kita akan menambah lini pertahanan, teman-teman. Ini mungkin banyak yang memang kok kenapa nambah lagi back? Kok kenapa kita numpuk back dan lain sebagainya? Ya nggak masalah, itu pendapat Boboto, pendapat dari masyarakat umum dengan apa yang dilihat oleh tim pelatih ini tentu berbeda gitu ya. Kalau semua Boboto sama pikirannya mah berarti ya cocok semuanya jadi pelatih. Tapi ya ini kita tidak memperdebatkan siapa yang akhirnya sudah dikontrak Persib Bandung. Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu saja Wilujeng Sumping Daniel Loncar ya, pemain Kroasia teman-teman, yang mana pemain jangkung hampir 2 meter 189 cm, lalu juga berposisi sebagai center back atau back tengah, dan juga ini memang apa ya, menjadi satu yang diharapkan oleh Coach Igor gitu ya. Walaupun ya pemain dari Kroasia dan bermain di Liga Polandia gitu ya. Ini juga menjadi satu Balkan connection, teman-teman. Nah, ini yang striker, lalu juga pemain sayap dan juga back, ini ada Balkan connection-nya. Jadi tidak sulit untuk mengarahkan setidaknya apa ya, istilahnya tuh kalau untuk build up serangan gitu ya. Nah, tinggal ini mah bukan kode tapi bisa jadi gitu ya teman-teman. Tinggal penjaga gawang saja. Kalau memang dari Balkan juga komplit, sudah striker, lalu juga pemain tengah, pemain belakang sampai dengan penjaga gawang, ini ada darah Balkan ya gitu ya. Nah, ini ya bisa jadi lebih lancar lagi. Tapi ya kita nggak tahu ya, karena sesuai dengan pernyataan Coach Igor yang mana sebelum Piala Presiden, sebelum pemain berkumpul untuk latihan perdana gitu ya, Coach Igor mengatakan bahwa kita lihat akan ada berapa pemain lagi yang dibutuhkan setelah Piala Presiden. Ya kalau bisa kita akan ngambil 2 katanya gitu ya, minimal ada 2 atau 3 pemain setelah Piala Presiden yang akan dievaluasi. Nah, sekarang baru 1 teman-teman gitu ya, 1 lagi atau ya intinya mah minimal 2, berarti kan masih aya hiji deui kalau 2 pemain mah gitu ya. Namun masalahnya teman-teman, setelah untuk Daniel Loncar ini masuk Persib Bandung gitu ya, di kontraknya 2 tahun teman-teman, dan kita lihat dulu lah ini jajaran pemain asing Persib Bandung gitu ya. Dari 12 pemain setelah Daniel Loncar ini masuk, kira-kira apa ada yang akan disekolahin, atau akan ada yang dipesantrenin, atau akan ada yang mengalami tebus murah gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu teman-teman. Yang jelas ya harus ada 1 pemain yang tidak didaftarkan di Liga ataupun di ACL 2 teman-teman gitu ya. Jadi ya kita tunggulah keputusan dari Igor Tolis bagaimana, karena mau tidak mau saat ini Coach Igor itu sedang memberikan kesempatan berlibur kepada pemain, kepada staf pelatih, kepada jajaran manajemen juga, biar mereka fokus gitu ya, tidak diganggu dulu dengan hal-hal yang di luar sepak bola lah gitu ya. Jadi biarin aja Coach Igor ngasih liburan kurang lebih 4-5 hari gitu. Jadi tanggal 11 atau bisa tanggal 10, bisa tanggal 11 sudah mulai TC di Bali. Jadi saat ini pemain Persib Bandung ada yang pulang ke daerahnya masing-masing, ada yang memang bertahan di Bali mengajak keluarganya gitu ya. Jadi minimal mah kembali lah, mau liburan kemanapun, ada yang keluar negeri ada gitu ya. Nu penting antara tanggal 11-an itu sudah gabung lagi TC di Bali. Termasuk untuk Loncar ini ya disegerakan katanya gitu ya, disegerakan untuk mendarat di Indonesia dan akan mengikuti untuk
training camp di Bali teman-teman, karena mau tidak mau ya untuk 2 sesi uji coba nanti sangat penting juga gitu ya. Sebelum kualifikasi ACL 2 ini dilangsungkan, ini kita memerlukan satu komitmen yang memang menurut Coach Igor ya kita manfaatkan TC di Bali ini untuk mempererat lagi kerjasama komunikasi antar pemain teman-teman. Jadi chemistry-nya kudu bener-bener gitu ya, erat banget. Jadi semuanya tidak banyak saling saling mengandalkan skill individu saja, tapi ya itu pun diperlukan, tapi yang jelasnya kompakan timnya ini memang yang dicari gitu ya teman-teman. Aduh punten, saya rada ngebut karena dikejar waktu dan tadi juga kita baru selesai beberapa acara gitu ya, kegiatan. Jadi ya punten ya teman-teman, kita percepat saja untuk durasinya. Nah ini juga untuk teman-teman yang nanya kuis, sudah kita sampaikan bahwa insya Allah di hari Senin teman-teman kita undi pemenang di kuis yang pertama gitu ya, kuis tebak sponsor. Insya Allah hari Senin itu sudah kita sampaikan di video sebelumnya, karena Sabtu dan Ahad besok ini kita agak sedikit padat jadwalnya. Jadi ya insya Allah hari Senin teman-teman gitu ya, hari Senin kita undi untuk pemenang jersey yang pertama dulu ketika tebak skor. Nah beberapa pemenang yang lainnya juga tunggu ada waktunya, kita cicil ya teman-teman karena waktunya memang terbatas. Baik, ini juga untuk perekrutan Daniel Loncar ini teman-teman, ada cerita unik. Kalau ini betul-betul pemain incaran dari Igor Tolis gitu ya. Ada sebetulnya pemain Kroasia yang memang belum pernah deal dengan Persib Bandung walaupun diinginkan oleh Bojan Hodak, yaitu Matko Zirdum, pemain Kroasia juga gitu ya, berposisi sebagai back tengah juga, tapi ya mungkin belum berjodoh dengan Persib Bandung gitu ya, karena menjadi ada pilihan yang ini yang itu akhirnya dipilih yang terbaik daripada yang terbaik. Jadi ya kita doakan saja untuk Loncar ini cepat beradaptasi di kota Bandung gitu ya. Dan banyak yang nanya kok mendatangkan lagi seorang back. Prediksi dari tim redaksi tadi saya dibisikin sama tim redaksi, sepertinya Coach Igor ini bisa memainkan beberapa pola teman-teman. Kita nggak masuk paling dalam gitu ya, nggak masuk ke strategi bermain, tidak, kita hanya luarannya saja. Kemungkinan kalau Loncar ini bisa ditempatkan di RB walaupun posisinya CB, tapi bisa ditempatkan di posisi RB atau posisinya Kakang teman-teman. Jadi bisa 3 tuh, jadi Sandy Walsh di back kiri, lalu back tengahnya ada Mutombo gitu ya, lalu juga Matrikadi, dan di back kanannya ada Loncar. Nah ini bisa menjadi empat istilahnya 4 menara kembar lah gitu ya. Jadi ya insya Allah lah kita mendapatkan satu hal yang memang positif gitu ya dengan pembelian lini belakang kembali, karena ya ada beberapa ya kita tahu hand sudah akan dipinjamkan gitu ya, otomatis hanya ada Kakang. Kita juga agak sedikit ngeri-ngeri sedap gitu ya kalau di back kiri mah kan Sandy Walsh bisa gantian dengan Eliano mungkin di situ, dan ya kalau untuk Mutombo atau Matrikadi kan masih ada pelapis Julio Cesar juga. Ini alhamdulillah untuk lini belakang mah back tidak akan ada pembelian lagi gitu ya teman-teman kalau untuk back, tapi nggak tahu kalau LB mah gitu ya. Nah kalau lini belakang ya mungkin bisa jadi LB, bisa jadi GK gitu, tergantung nanti siapa yang datang atau ngeganti striker juga masih ada. Namun kayaknya ini masih kita lihat dulu lah dari 12 pemain asing yang tadi, siapa duluan yang harus dicoret gitu ya teman-teman, atau disekolahin dulu. Nah ini informasi terakhir yang mana pemain nantinya katakanlah kalau ada pemain lagi satu ya bisa pemain istilahnya tuh pemain lokal rasa asing, diaspora gitu ya, pemain diaspora lagi. Kalau memang jadi sepertinya ya itu opsi terbaik teman-teman untuk saat ini di tengah ya di tengah nantilah itu agak sedikit sensitif. Pokoknya mah ya kalau memang ada pemain diaspora yang akan masuk ke Persib Bandung lagi ya insya Allah lah ini yang menjadi kejutan terakhir gitu ya, karena kita juga harus menaikkan value. Kalau memang ngomongin masalah Ramon Tankyu ini juga kita belum bisa komentar, tapi yang jelas bisa jadi Ramon Tankyu memang diperpanjang kontraknya, tapi ya bisa jadi ya
didaftarkan di liga atau memang dipinjamkan ke klub yang lainnya gitu ya. Kita lihat perkembangannya saja, tapi yang jelas ini menjadi satu hal yang Igor Tolis ingin memadukan antara sepak bola dan juga bisnis yang ada di Persib Bandung. Jadi ya sepak bola kita harus menatap berbarengan gitu ya, antara prestasi dan juga bisnis yang harus dijalankan teman-teman. Tapi insya Allah katanya sebelum tanggal 22 semua pemain Persib yang sudah dibeli itu harus sudah ada di Bandung semua gitu ya. Jadi intinya tidak akan ada pembelian pemain lagi di atas tanggal 22 Agustus teman-teman, insya Allah seperti itu. Jadi kalaupun masih ada 1 atau 2 pemain misalkan gitu ya, harus bergabung secepatnya dalam 1 minggu terakhir ini, atau minimal ketika Persib TC di Bali itu sudah ada pengumuman pemain baru lagi teman-teman gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Ini punten buat teman-teman yang sudah nanya juga ya, agak, tapi bolehlah 1-2 pertanyaan aja. Kang, Ari pemain terbalik ke Bandung atau langsung TC? Jadi tidak dikasih dikasih kebebasan, terserah mau ke Bandung, mau ke luar negeri, mau apa. Yang penting ketika tanggal 11 ngumpul di Bali untuk TC gitu ya teman-teman. Jadi sekarang mah diliburin, terserah mau kemana aja. Yang jelas ada yang stay di Bali karena ngajak keluarganya liburan, nggak apa-apa, karena yang penting mah tanggal 11 sudah harus fokus lagi TC. Lalu selanjutnya, Kang, gimana kondisi GBLA Kabujeng Mual? Insya Allah Kabujeng, karena tinggal 2 minggu lagi dari apa ya namanya tuh dari pengelolanya katanya, dari apa ya istilahnya itu, ngerjainnya katanya maksimal minta waktu 2 minggu itu sudah minimal beres lah, bisa digunakan untuk ACL2. Karena ya kita tunggu saja, kita juga nggak bisa ngasih yang gimana karena kita bukan ahli rumput teman-teman, takut salah. Jadi ya itu update-nya katanya maksimal 2 minggu lagi sudah selesai gitu ya. Nggak tahu selesai yang kayak gimana, yang jelas mah ACL2 kita bisa main aja di GBLA ya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.